Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pingin ngajak pemirsa untuk jangan beli oli yang juga ikutan menjual aditif oli ataupun engine flush. Ya karena pabrik-pabrik yang seperti itu ya, itu sepertinya tidak bertanggung jawab ya. Mungkin secara standar dia ada yang beneran sertifikasi API dibuktikan dengan adanya logo API, tapi produk dia tidak akan memberikan hal yang lebih daripada produk yang lain. Apalagi kemudian kita direkomendasikan untuk menggunakan aditif dia bersamaan dengan olinya. Apalagi kemudian dari pabrikan yang sama itu mengharuskan kita melakukan engine flush pada setiap ganti oli. Nah, kalau yang untuk engine flush ini biasanya lebih parah ya, soal sertifikasi macam-macam. Biasanya ini sertifikasi API kami sudah diakui oleh pemerintah melalui SNI. Pemerintah membolehkan pabriknya menggunakan API SN, artinya olinya sudah lulus API SN melalui uji yang dilakukan oleh SNI. Sebuah kebohongan yang luar biasa ya. API, American Petroleum Institute, rasanya tidak pernah memberikan mandat kepada SNI untuk mengeluarkan sertifikasi American Petroleum Institute. Cuma API yang bisa mengeluarkan sertifikasi API. Setahu penulis seperti itu. Kok tiba-tiba ada orang yang mengklaim SNI, seberapa tingginya SNI pun di Indonesia, kok tiba-tiba bisa mewakili badan internasional? Ya banyak sih memang ya kebohongan yang seperti itu. Tapi jelas sekali bahwa oli-oli yang punya label API itu kebanyakan tidak ada logo API-nya. Artinya mereka ngaku-ngaku API tanpa pernah lulus uji yang sesungguhnya. Bisa dibilang tipuan, bohong, menipu. Karena olinya juga nggak betulan lolos. Ya seperti contoh yang ada WLT itu pamer, oh oli kami API SP, tapi kono logo nih. Tahu SP-nya dari mana? Dari uji SNI. Padahal uji SNI nggak selengkap uji API. Lepas dari itu ya, perhatikan bahwa pabrikan itu yang menjual engine flush dari vendor-vendor, distributor, pemegang merek ya. Apa yang ditawarkan pada engine flush mereka? Apa yang mereka janjikan dengan engine flush mereka? Penggunaan engine flush dikatakan bisa mencegah terbentuknya lumpur, bisa membersihkan lumpur-lumpur yang sudah ada, memastikan
mesin selalu bekerja top karena kondisinya ketika di drain betul-betul bersih ruang olinya. Tapi selama ini pembuktian kan nggak pernah ya pakai yang buka mesin langsung gitu ya. Misalnya diketahui ini mesin berlumpur, bagian dinding-dindingnya warnanya coklat atau hitam, lumpurnya tebal, ini kami engine flash jeres gitu dalam waktu 30 menit ya, atau ya sekarang lah misalnya harap sak jam gak ngefek. Setelah 1 jam menjalankan walau itu bahannya dari solar, walau itu bahannya dari minyak tanah, walau itu bahannya dari nafta, apa mana dari thinner juga, kan bahannya nggak mungkin bahan anu loh, sing kayak misalnya oli apa SAE 40 gitu ya. Karena yang contohnya dari PTT sekalipun yang katanya langsung tuang gitu ya, itu adalah oli SAE 20. Apa memang langsung bersih? Ya, kan enggak. Enggak langsung bersih, malah kadang enggak kelihatan ada bedanya. Mungkin kalau hilang cuma ada satu ukuran kuku gitu, jadi lebih bening sedikit gitu. Wes ikut dok. Walau itu cairan yang digunakan itu bisa bikin sealnya melar. Ketika dijatuhkan ke lantai langsung berasap bus gitu. Yang beneran sakti sekalipun, merek BG MOA ya, BG MOA, dia pakai bahan ada nabatinya ya, pasti pakai bahan minyak goreng lah ya. Itu sakti, itu betulan sakti, langsung rontok langsung. Jadi semua kotoran itu rontok langsung, kelihatan lah. Tapi juga malah nggak bagus ya yang kayak gitu. Karena apa? Karena kotorannya itu jatuh terlalu banyak, terlalu kencang, sehingga yang terjadi adalah saluran olinya jadi buntu. Kan tahu sendiri ya, saluran oli itu ukurannya kecil-kecil. Walau mobilnya sak geden-geden kok gitu, bolongannya padha karo sedotane Aqua. Kan pabrikannya sering bikin desain aneh-aneh kayak gitu kan ya. Lubang kecil-kecil gitu yang gampang buntu. Ya memang sih di mesin nggak ada sumber kotoran mungkin. Kalau mesin mobil juga sudah ada filternya juga saringannya sangat rapat ya. Tapi kalau sudah ada kerak ya, terus keraknya itu rontok, nah kerak ini jadi sumber masalah. Karena biasanya ya letaknya nggak sebelum filter, bisa aja sesudahnya filter kerak itu terbentuk. Nah ketika kerak rontok, jatuh telebok dalam kondisi masih cukup padat, sedot lewat saluran oli, yang terjadi adalah buntu lah. Jadi yang digembar-gemborkan seringnya nggak ngefek, dan yang beneran ngefek itu malah bahaya. Oleh karena itu kan kalau misalnya untuk
membersihkan lumpur. Penulis itu rekomendasinya adalah campuran minyak gorengnya jangan banyak-banyak, dikit aja dulu. Kalau bisa pakai meseran B40 dulu, gak nemu B40 ya SAE 40. Tujuannya adalah ya untuk mengurangi pelan-pelan kotoran-kotoran yang ada di mesin. Nah, yang namanya kebersihan mesin sendiri itu tugas dari olinya. Kalau ada pabrikan oli yang menawarkan oli hebat, oli sakti, tapi kemudian masih menawarkan engine flush, baiknya jauhilah pabrik oli tersebut. Karena kan ya harusnya oli aja cukup. Mereka yang sekarang ini mesinnya sudah lebih bersih ya, sudah makin lama makin putih pelan-pelan, itu kan pakai oli toh, nggak pakai engine flush, nggak pakai tahap khusus. Ini apa jenenge, sengaja misalnya meluangkan 30 menit untuk dikopiok tok gitu ya. Enggak, mereka pakai olinya normal, enggak melakukan prosedur khusus. Gitu juga bisa kok, makin lama makin bersih. Kenapa kok yang apa jenenge menawarkan engine flush itu harus pakai engine flush? Seringkali orang juga enggak sadar bahwa mereka yang menawarkan engine flush itu nggak melakukan demonstrasi real ya. Jadi cuma ngomong ilustrasi, padahal realitanya nggak sesuai dengan ilustrasinya. Dipikir kalau sudah ada diagram ini nih, oh pasti seperti itu juga, ya enggak lah. Karena yang namanya diagram itu kan cuma asumsi, cuma gambaran, belum tentu beneran hasilnya seperti yang diomongkan. Kalau untuk merek luar negeri yang penulis tahu, yang terkenal ya Liqui-Moly. Mungkin orang ngomong, wah Liqui-Moly itu hebat, selain punya produk oli dia punya produk aditif yang hebat, merek ini. Awalnya sih penulis ya sempat, oh mungkin ada gunanya, oh ada manfaatnya. Tapi semenjak lihat hasil uji labnya dari The Motor Oil Geek, wah wis nggak respect sama Liqui-Moly. Karena apa? Karena ternyata ada efek sampingnya. Kalau nggak salah oksidasinya lebih parah atau apalah ya. Jadi intinya oli malah jadi cepat rusak. Mungkin dari sisi anti ausnya lebih baik, tapi anti aus yang berlebihan juga bukan hal yang baik ya. Sudah selama ini penulis sudah yakin seperti itu, dan ini dibuktikan dari uji lab yang dilakukan oleh The Motor Oil Geek. Di channel Motor Oil Geek apa channel Total Seal Ring Piston ya, lupa apa nulis. Tapi yang jelas uji oli campur Ceratec, uji oli campur MOS 2 menunjukkan bahwa nggak makin bagus olinya, malah makin buruk. Nah sudah gitu juga Liqui-Moly punya produk shooter ya. Jadi Liqui-Moly shooter itu engine flush. Terus apa mana? PTT penulis juga nggak respect. Apalagi karena penulis sudah coba dan kecewa dengan kualitas oli PTT. Kok kayak gini PTT? Penulis belinya pada di lapak resmi. Terus selain PTT apa mana ya, merek Jepang tentunya ya, yang Eneos, Demitsu dua enggak engine flush, sembuh. AHM lah jelas punya ya, malu
belum. Untuk merek lokal, merek yang dibawa orang lokal, ada Nine Circle, ada WLT, kok mana? Preston, apa mana ya? STP, Top One, BM1, enggak, BM1 elek tapi enggak ada engine flash ya. Apa ya? Apalah, wes bola wes pokoknya semua merek yang ada engine flashnya, yang punya engine flash, penulis enggak rekomendasi olinya. Dan kebetulan penulis sudah coba cukup banyak lah oli-oli yang punya produk engine flash juga. Dan ya sebagus-bagus olinya itu ya cuma level agak mendekati label logo API, jadi cuma mendekati saja ya, seingat penulis seperti itu. Lagi pula ya super langka oli yang produksi engine flash itu punya produk yang ada logo API. Ya sudahlah wis, intinya itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.